Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai retorika dakwah. Dalam retorika dakwah ini ada 3 metode yang kita pakai seperti etos, pathos, dan logos. Insya Allah saya akan menjelaskan terhadap teman-teman sekalian apa itu etos, pathos, dan logos. Kita mulai dari yang pertama, yakni etos. Etos menurut Richard West dan Lion H. Turner dalam buku Introducing Communication Theory, Analysis and Application tahun 2008, etos mengacu pada karakter, intelijensi, serta niat baik yang dipersiapkan dari seseorang pembicara ketika berpidato. Sederhananya, etos merupakan kredibilitas yang dimiliki pembicara. Menurut Aristoteles, penyampaian pidato oleh orang yang terpercaya akan lebih persuasif dibanding pidato seorang yang kejujurannya dipertanyakan. Maksudnya di sini mungkin seperti orang yang berpidato itu hendaknya lebih lebih mempunyai dasar gitu, mempunyai ilmu terlebih dahulu. Jadi jangan asal maju, jangan asal memberitahu orang tentang apa ini itu, apa hukum ini itu, terus kemudian dia sendiri belum tahu asal usul dari hukum ini gitu. Dikutip dari buku Teori Public Relation Perspektif Barat dan Lokal, aplikasi penelitian dan praktik pada tahun 2014 oleh Ahmad Riantono. Kredibilitas sumber pembicara mencangkup 2 hal, yakni yang pertama, apakah komunikator bisa dipercaya untuk menyampaikan pernyataan sesuai realitas, atau apakah yang disampaikannya juga dilakukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kadang orang tua hanya bisa berbicara tanpa mengamalkan. Jadi setidaknya yang dibilang Aristoteles itu mengenai metode etos ini, setidaknya kita mempelajari dulu suatu hukum. Ketika kita sudah menguasai suatu hukum tersebut, barulah kita akan menyebarluaskannya ke teman-teman atau masyarakat sekitar. Kemudian logos, dilansir dari jurnal analisis elemen desain grafis dari visual content Instagram Indonesia. Tanpa pacaran ditinjau dari teori retorika tahun 2021 oleh Iren Hasian dan Irsha Putri. Logos harus didasarkan pada argumen dan bukti rasional sesuai wacana yang akan disampaikan dalam sebuah pesan. Logos adalah kumpulan bukti logis yang digunakan pembicara. Bagi Aristoteles, logos mencakup penerapan beberapa praktik termasuk penggunaan klaim logis serta bahasa yang jelas. Mungkin logos ini maksudnya bukti yang jelas itu kayak misalkan kita menyampaikan suatu pesan atau sesuatu hukum, itu harus ada dalil atau ayat-ayat yang memperkuat tentang apa yang kita bicarakan di depan mereka gitu. Kemudian yang ketiga, pathos. Aristoteles berargumen bahwa para pendengar menjadi alat pembuktian saat emosinya digugah. Para pendengarnya punya cara penilaian berbeda ketika dipengaruhi rasa bahagia, sakit, benci, atau takut. Pathos berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Pathos memunculkan bukti emosional yang mampu mengunggah naluri serta batin pendengar, sehingga mereka mampu merasakan apa yang dibicarakan sumber pembicara. Yang dimaksud dalam pathos ini, si pembicara atau si pendakwah ini harus mempunyai mimik atau mempunyai cara tersendiri agar membuat pendengar atau audiensnya itu tertarik gitu. Jadi si audiens ini dapat menikmati pidatonya dan dapat merasakan gitu apa sih yang terjadi misalkan ketika kita menceritakan sesuatu kejadian. Jadi audiensnya itu melalui kita pidato dia dapat merasakan apa yang terjadi pada tempat tersebut gitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsep
dari etos. Pembentukan konsep dari diri pengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam makalah ini kita hanya menuliskan 4 faktor. Yang pertama, reaksi dari, kalau menurut Hardy dan Hayes, bahwa faktor yang mempengaruhi konsep dari diri adalah: 1. Reaksi dari orang lain, 2. Perbandingan dengan orang lain, 3. Peranan seseorang, 4. Identifikasi terhadap orang lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah konsep retorika dan konsep diri. Makalah saya bersama Eli Susanti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.